lulus udah agak lama, kemudian saya memang punya mimpi untuk, belajar di luar negeri gitu, mmm, apapun kegiatannya gitu. Jadi saya coba macam-macam dari mulai, volunteering, ada lomba atau conference atau apa. Nah, sampai satu hari, ya udah deh saya memutuskan untuk coba juga kalau cari sekolah di luar negeri bisa nggak ya gitu. Saya coba-coba semuanya, akhirnya 3 tahun kemudian, jadi baru saya lulus S1, kemudian 3 tahun kemudian baru saya bisa lolos beasiswa ke luar negeri, setelah saya kerja dulu. Kemudian lulus di Pukyong National University, jurusannya Teknik Kimia. Nah, saya sekolah S2 di sana. Kemudian untuk sekarang, walaupun saya background-nya Teknik Kimia, master, tapi saya punya multi-purpose passion lah. Setidaknya saya punya kesukaan di bidang lain gitu. Yang pertama itu saya suka marketing. Saya belajar marketing secara otodidak, ikut internship, ikut volunteering di bidang marketing. Sampai sekarang bisa kerja di startup, pegang marketingnya dan juga content writing-nya. Beberapa startup sama di website. Kemudian saya sering juga ikut volunteering di bidang pendidikan. Saya senang banget sharing kayak di tempat platform-platform pendidikan seperti ini salah satunya. Saya senang banget sharing pengalaman, memotivasi anak-anak Indonesia untuk meraih mimpinya. Nah, saya bikin juga project sendiri, bisa follow Instagram nanti saya. Di sana saya sering berbagi informasi tentang opportunity, tentang beasiswa profesor, dan lain-lain gitu. Itu saya jadi konten kreatornya lah di platform saya sendiri. Gitu. Selain itu saya juga suka travel, jadi menurut saya travel itu dapat mengembangkan diri saya secara pribadi gitu. Saya bisa mengenal banyak hal, memahami orang lain dengan budaya yang berbeda gitu. Jadi lebih open minded gitu. Jadi itulah yang kira-kira passion saya gitu ya. Saya punya banyak hal yang saya suka dan akhirnya ya saya coba semuanya gitu. Jadi motivasi juga buat teman-teman. Jadi kita nggak berhenti hanya di pendidikan kita saja gitu. Kalau kita punya kesukaan yang lain, nggak apa-apa ditekuni juga gitu. Jadi tinggal manajemen waktu aja, berbagi waktu, dan nanti mungkin bisa jadi menjadi karir kalian selanjutnya. Begitu dia kira-kira profil saya. Jadi selain kakak jurusan teknik kimia, tapi punya banyak passion dari engineering, terus traveling, dan aku lihat kegiatan kakak di Korea Daegu ya, KGO. Betul. Itu salah satu kegiatan saya, jadi supporter online-nya di provinsi Daegu Gyeongbu. Salah satu provinsi lah di Korea Selatan yang punya kantor di Indonesia. Jadi saya ikut jadi supporter online-nya. Jadi semacam kayak membuat kontennya untuk mempromosikan produk dan juga pariwisatanya di Gyeongbu, Korea Selatan. Iya. Oke, jadi masih ada lagi nggak atau udah untuk Ya, oke, perkenalan itu aja singkat ya. Jadi teman-teman itu tadi perkenalan singkat dari Kak Devi. Nah Kak, mungkin udah ada beberapa pertanyaan nih tentang beasiswa profesor, bagaimana untuk apply dan lain-lain. Boleh kita mulai aja? Iya, boleh. Nah, jadi aku punya pertanyaan yang pertama yang paling banyak ditanya ini. Apa sih alasan dan motivasi kakak untuk lanjut di Korea Selatan dengan beasiswa profesor? Kan kalau ditahu ada KGST nih dan beasiswa dan lain. Baik. Jadi motivasinya kenapa pilih Korea Selatan, kenapa kuliah di Korea Selatan, terus kenapa dengan beasiswa ini. Jadi yang pertama, sebenarnya tidak ada alasan khusus loh teman-teman saya pilih negara Korea Selatan gitu. Mungkin bagian besar yang ikut webinar ini kenapa pilih Korea Selatan, biasanya karena saya suka K-pop Kak, saya suka nonton drama, pengen tahu kalau hidup di Korea Selatan gimana, siapa tahu bisa ketemu idol atau apa gitu ya, biasanya kan gitu ya. Tapi saya sendiri dulu kan saya kuliah di Korea Selatan tuh tahun 2015. Ya, saya masuk di Korea Selatan tuh tahun 2015. Sebelumnya K-pop itu memang baru terkenal banget kira-kira ya 2-3 tahun inilah ya.
ya dari 2015 juga udah mulai hits, tapi semakin hits tuh waktu pas BTS kalau nggak salah, itu makin tinggi lagi gitu. Dulu saya juga suka Korea, maksudnya mengikuti perkembangan Korea itu tahun kira-kira waktu SMA, waktu ada Full House tuh, drama Full House. Kalau yang zaman saya tuh dulu, saya waktu SMA itu Full House yang main Song Hye Kyo sama Rain. Kalau ada yang tahu, mungkin angkatan milenial yang tahu ya, generasi Z nggak tahu. Nah itu saya dulu suka drama Korea itu, cuman nggak ada kepikiran aku mau kuliah di Korea Selatan, hanya penyuka entertainment-nya aja gitu. Kemudian muncul Sonyoside dulu, Girls' Generation. Dulu suka itu saya, suka nontonin lagu-lagunya gitu. Nah kemudian kenapa pilih Korea? Sebenarnya tidak ada alasan khusus, Diana, sama teman-teman nggak ada. Jadi saya coba-coba aja gitu. Saya coba, kan tadi yang saya pernah jelaskan tadi di awal, saya punya mimpi, yaitu mimpinya ingin mengembangkan diri saya, ingin belajar di luar negeri gitu. Jadi tidak ada khusus negara apa gitu, tapi saya pengen keluar negeri, ingin mengembangkan diri, melihat, mencari tahu, mengeksplorasi diri, potensi saya tuh di mana sampai di mana gitu, menantang diri sendiri lah gitu istilahnya gitu. Saya coba berbagai hal. Jadi zaman saya masih kuliah, saya masih kuliah tahun 2010 tuh ada lomba kayak konferensi, kemudian dulu tuh namanya lomba debat Harvard HNMUN kalau ada yang tahu. Jadi kayak semacam lomba debat politik. Nah, diadakannya di Singapura kalau nggak salah dulu saya. Kemudian kalau misalkan bagus di sana akan dikirim ke Harvard di Amerika Serikat gitu. Jadi saya nyobain itu audisi, bukan audisi ya, semacam preliminary kompetisinya dulu di Seundip dulu gitu. IPK saya nggak tinggi, waktu itu saya melamar itu IPK-nya masih 2, Diana. Tapi saya punya mimpi keluar negeri itu, makanya saya coba aja bodo amat gitu, mau IPK saya rendah apa enggak gitu. Karena dulu di teknik kimia tuh agak sulit dapat IPK bagus untuk teknik gitu. Nah, akhirnya saya nggak lolos di sana gitu. Jadi saya konferensi nggak lolos, kemudian kompetisi nggak lolos juga, nyobain macam-macam. Akhirnya saya coba dapat informasi kalau ada beasiswa dari senior saya disebarkan di sosial media bahwa ada namanya beasiswa profesor gitu. Disebarkan linknya di komunitas teknik kimia di grup Undip. Waktu itu saya kan kuliahnya di Undip. Di situ saya apply. Nah, apakah langsung terima? Enggak juga. Jadi itu ada banyak banget lowongan beasiswa profesor yang disebarkan oleh teman-teman senior lah, alumni gitu ya, di grup saya itu, grup teknik kimia. Saya coba semuanya, ada 5 kali saya coba. Tapi nggak ada yang lolos di tahun pertama, jadi sampai 3 tahun. 3 tahun lah, saya lulus 2012, udah mulai coba 2013, 2014, 2015, coba, akhirnya 2015 pertengahan baru dapat salah satunya di beasiswa profesor ini. Saya hampir coba LPDP. Waktu itu LPDP kan tahun saya lulus itu baru banget dia meluncurkan. Kalau nggak salah dia baru luncur itu tahun 2013 kayaknya kalau nggak salah LPDP itu. Pertama kali gitu ya ada LPDP, saya itu baru lulus kuliah. Jadi saya belum tahu persis informasi LPDP gitu. Jadi saat saya gagal-gagal terus, akhirnya saya mikir, udah deh coba LPDP, coba beasiswa dari pemerintah gitu. Saat saya proses mau apply gitu kan, saya kan ngelamar banyak hal. Nah, nggak taunya yang 2015 itu keterima beasiswa profesor duluan, makanya saya ambil. Jadi intinya saya coba berbagai hal gitu ya, nggak cuma beasiswa satu hal, tapi semua beasiswa saya coba gitu. Karena kurang lebih dokumennya mirip-mirip, mungkin hanya berbeda di motivation letter atau hanya berbeda di persyaratan esai gitu ya kan, pertanyaan esai berbeda-beda di setiap beasiswa gitu. Nah, paling bedanya di situ. Tapi untuk secara garis besar, dokumen teknisnya mirip-mirip. Jadi dicoba-coba aja semua. Mana yang berhasil, ya itu mungkin jalan kalian. Gitu, Diana. Jadi Kak, untuk dokumen itu mungkin satu dokumen bisa kita aplik untuk banyak beasiswa, tergantung ya beasiswanya apa, dan pintarnya kita untuk mengubah isi di dalamnya. Ya kan Kak? Ya, betul. Jadi biasanya tuh kalau misalnya yang dibutuhin yang biasanya yang basic gitu, yang dasar, Diana biasanya yang butuhin
tentu saja ijazah. Jadi ijazah kalian S1 yang sudah ditranslasi ke bahasa Inggris. Jadi kalau kalian ini baru lulus atau menjelang mau lulus gitu ya, setelah dapat ijazah langsung pergi ke dekanat, ya beda-beda ya tiap universitas, tapi kalian cari tahu lah gimana caranya mentranslate ijazah saya yang S1 atau ijazah saya SMA buat di bahasa Inggris gitu. Apakah universitas sudah punya? Kan biasanya ada juga universitas yang sudah mempersiapkan gitu. Dia punya template-nya. Ada template-nya gitu. Jadi tinggal lamar aja gitu ke dekanatnya atau ke administrasi internasional di kampus kalian gitu. Kemudian tentu saja transkrip. Ada juga kalau universitas yang bagus malah udah langsung ada bahasa Inggrisnya di bawah bahasa Indonesia biasanya. Kemudian cari informasi notaris di daerah kalian, karena setelah kita udah punya translasi dari dokumen ijazah, dokumen transkrip, kalian harus dinotarisin, yaitu untuk membuat dokumen kalian legal gitu. Harus notaris yang mana di daerah kalian aja gitu, yang terdekat pasti ada notaris yang legal gitu kan, ada ya PT Notaris biasanya di daerah-daerah banyak. Nah di situ kalau bisa yang bahasa Inggris juga, jadi dia punya cap bahasa Inggris gitu. Kemudian kalau misalnya dokumennya itu sebelumnya tentunya harus di sworn, diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah, sworn translator gitu. Nah itu bisa juga kalau misalkan si universitas kita nggak punya translasi segala macam gitu ya, kan ada yang universitas yang seperti itu ya, nggak punya jasa apapun untuk di bahasa Inggrisin gitu. Jadi ya udah kita perginya ke sworn translator, yaitu penerjemah tersumpah. Itu macam-macam, ada di daerah, misalnya di kota-kota besar adanya. Mungkin ada juga yang di kota-kota kecil, kalian harus cari tahu. Jadi benar-benar harus riset gitu. Hal-hal seperti ini yang teknis itu makan waktu loh teman-teman gitu. Jadi sebelum mau kejar beasiswa, hal-hal ini notaris, sworn translator, cari informasi di daerah kalian yang termurah, yang terekonomis yang bisa kalian gunakan gitu. Biasanya paling murah mungkin ada yang 25.000, tapi minimal biasanya kalau sekarang udah 50.000 per lembar gitu. Beda-beda ya per kota. Kemudian tadi ya ijazah, transkrip. Nah, kalau bisa ada kemampuan bahasa Inggris atau kemampuan bahasa asing gitu. Itu dipersiapin. Jadi kalian belajar tes TOEFL atau misalkan kalian bisa Korea, ya udah tes topik sekalian gitu. Minimal tes bahasa Inggris lah gitu. Itu makan waktu. Jadi nggak bisa kita baru lulus nih, entah kalian lulus SMA atau kalian baru lulus kuliah, aku mau KGSP gitu ya. Ya boleh, bagus semangat, tapi kalian udah siap belum semuanya, segala hal itu dipersiapin dulu gitu loh. Karena yang saya tahu kebanyakan orang-orang yang dapat beasiswa, mereka udah mempersiapkannya jauh-jauh hari gitu ya. Jauh sebelum dia lulus gitu. Saya sendiri saya lulus 2012 gitu ya. Tapi saya tahu saya mau keluar negeri dari tahun 2010 gitu. Dari dulu tuh saya cari tahu, riset dulu apa aja beasiswa yang bisa saya raih gitu ya. Saya jurusan teknik kimia, beasiswa apa aja yang bisa saya apply dengan jurusan teknik kimia gitu. Saya cari tahu, saya list dulu 2010 loh, dari semester 3. Dan tapi udah dari 2010 tapi saya baru dapat beasiswanya 2015 karena ya ada persiapan teknis, persiapan bahasa. Saya gagal 3 kali TOEFL bahasa Inggris, nggak gampang buat dapat skor yang bagus gitu. Saya gagal 3 kali, itu 3 kali tuh bayar semua. Itu hasil kerja saya kan saya 3 tahun kerja dulu ya. Saya nabung itu buat tes TOEFL gitu, biar dapat biar dapat uang untuk akhirnya bayar tes TOEFL gitu, uang sendiri gitu. Jadi ya memang nggak mudah teman-teman, ada prosesnya gitu. Kalau saya sendiri aja 5 tahun total ya, kalau saya 2010 kan mulai persiapan yang riset, membaca di internet, baca award di blogger kan maksudnya orang-orang yang dapat beasiswa kadang-kadang nulis di blognya gitu, pengalaman itu saya baca semuanya. Yang KGSP saya baca, yang LPDP saya baca, semua saya baca, mana yang cocok, yang kira-kira bisa saya raih gitu. Jadi intinya baca riset gitu. Jadi sebelum apply itu butuh banget persiapan, apalagi kan bahasa Inggris ya Kak. Untuk dapat skor yang kayak tinggi gitu, butuh waktu kali. Mungkin untuk orang yang udah terbiasa bahasa Inggris dari awal itu bakal kayak mudah banget. Tapi kalau yang setelah lulus belum ada persiapan bahasa Inggris tapi mau apply, mungkin harus persiapan ekstra gitu. Betul.
Bener banget ya, Nak. Jadi nggak cuma persiapan yang tadi ya, skill-skill yang tadi ya, kita Bener, Kak. teknis dan juga bahasa. Kita juga harus punya uang gitu, walaupun kita beasiswa ya, kita tuh ada modal uangnya juga loh ya. Pertama gini, kalian nyiapin dokumen ditranslasi itu butuh duit, ke notaris butuh duit, minimal 50.000 selembar kalau yang seingat saya ya, terakhir kali saya lihat gitu. Kemudian ongkos kalian nyari notaris, ongkos kalian ngirim dokumen ke dubes misalnya gitu, atau ngurus paspor gitu. Paspor kan 350.000 kayaknya, 600.000 sekarang, saya kurang tahu gitu. Itu kan semua butuh uang gitu ya, dan itu nggak dibayar sama beasiswanya gitu. Beasiswanya dapat setelah kita diterima, terbangnya mungkin dan segala halnya. Tapi kan sebelumnya gitu, ongkos kalian ke imigrasi ya kan, ke dubes, translasi segala macam itu butuh uang gitu. Belum tes TOEFL yang belum tentu sekali sukses. Jadi banyak yang harus dipikirkan, banyak yang harus dipersiapkan gitu. Jadi bagus nih teman-teman yang udah datang ke webnight ini, jadi tahu oh iya ya saya butuh uang juga gitu buat beasiswa gitu. Jadi bisa dapat info nih apa yang harus dipersiapin duluan. Benar-benar, Kak. Nah, kita lanjut, Kak, untuk pertanyaan kedua. Banyak nih yang masih bingung beasiswa profesor itu sebenarnya apa sih bedanya dengan beasiswa yang lain? Thank you, Diana. Jadi bedanya kalau saya bisa dibilang kalau beasiswa profesor itu jauh konsepnya, beasiswanya jauh lebih mudah dibanding beasiswa KGSP atau GKS ya. Dalam tanda kutip mudah ya, dalam tanda kutip tapi. Jadi maksudnya gini, kalau GKS kan kita memang banyak banget ya. Kalian kalau udah baca, itu kan informasinya banyak banget, tinggal akses aja studigokorea.kr.ac apa ya. Pokoknya studiinkorea.go.kr. Nah, di situ kan udah ada informasi GKS lengkap apa aja dokumennya, itu kalian harus udah baca gitu. Nah, kalau profesor sendiri itu nggak sejelimet itu gitu. Jadi intinya beasiswa ini diberikan oleh seorang profesor di sebuah universitas kepada kita, ya kan, untuk membantu si profesor ini melakukan penelitian atau melakukan riset project-nya gitu. Jadi kayak semacam kita disekolahin sama si profesor, tapi kita juga timbal baliknya adalah kita bantu profesornya dalam proyek-proyek penelitiannya gitu. Menulis ilmiah kita bantu misalnya, atau mengumpulkan data penelitian kita yang bantu profesornya gitu. Jadi kita kayak semacam jadi asisten dosen lah kalau mungkin lebih mudahnya gitu. Asisten dosen si profesor gitu. Jadi anak buahnya si profesor lah. Jadi kita kerja bareng dia. Jadi profesor itu bosnya kita. Timbal baliknya kita dikuliahin. Dia kan kerjanya di universitas dong, namanya juga profesor. Kita dapat gaji ya kan per bulan karena bantuin beliau kerja di lab, kerja dimanapun gitu, ngumpulin data. Pokoknya pekerjaan akademis lah ya. Kita juga dapat disekolahin gitu. Jadi kan dia kan kerja di universitas, jadi otomatis kita free, nggak ada biaya kuliah lagi karena udah di supervisor sama profesor. Jadi kuliahnya udah dibayarin, kita dapat gaji juga. Nah, gajinya ini yang akan menjadi pemasukan kita untuk biaya hidup dan lain-lain gitu. Ya, sedangkan kalau GKS kan Global Korean Scholarship itu adalah beasiswa dari pemerintah Korea, jadi official gitu ya. Pemerintah Korea udah pasti lebih bagus kalau dari segi proses, dari segi teknis, dan juga besar beasiswa tentu lebih besar GKS ya, karena itu kan beasiswa langsung dari pemerintah Korea yang diberikan ya kan. Tetapi tentu saja tingkat kompetisinya lebih tinggi, Diana gitu, dan teman-teman ya kan, nggak mudah buat lolosnya ya, karena kan kamu bersaing dengan seluruh dunia juga gitu ya. Jadi seperti itu perbedaannya gitu. Kalau misalnya profesor tuh lebih ke private ya, jadi si profesornya nyari student mana yang cocok kerja bareng dia gitu. Makanya prosesnya itu nggak terlalu sulit gitu. Jadi tinggal dia cocok nggak, kayak kamu interview kerja aja gitu. Kamu cocok nggak sama usernya ada si profesor ya. Cocok nggak pengalaman kamu, ada yang berkorelasi nggak dengan profesor gitu ya. Misalkan bidang mata kuliahnya, maksudnya bidang jurusannya sama, terus pernah melakukan penelitian yang mirip juga dengan profesor, atau berpengalaman jadi asisten laboratorium misalnya, atau berpengalaman membimbing mahasiswa atau segala macam gitu. Ada banyak hal kemiripan dan profesornya suka sama profil kalian gitu, kalian bisa di-hire
di-hire dan udah langsung berangkat gitu ya. Bahkan untuk beberapa kasus, ya teman-teman beberapa kasus bahkan ada yang nggak perlu TOEFL loh gitu. Gara-gara profesornya udah oke, kamu cocok, kamu saya jadi anak S2 saya ya, jadi anak S3 saya gitu. Terbang ya ke Korea gitu. Itu nggak perlu lagi pakai TOEFL gitu. Ada beberapa universitas seperti itu karena kita udah dapat eh, apa ya, surat keterima lah kalau profesor ini jadi supervisor kita di Universitas Korea gitu. Jadi udah dapat tanda tangan emas. Ya. Jadi kalau mau ngelamar ke universitasnya udah tinggal ngasih dokumen-dokumen yang tadi aja, cuma ijazah, transkrip, bahkan ada yang nggak kirim rekomendasi letter juga bisa gitu. Jadi kalau udah ada oke dari profesor gitu, lebih mudah jatuhnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau yang bisa aku tangkap mungkin dari bagian persaingannya ya Kak, kalau misalnya KGST kan persaingannya besar sekali. Tapi kalau untuk beasiswa profesor mungkin sedikit dan juga kalau mau dibilang gaji itu bagaimana Kak? Keuntungannya apa lebih besar beasiswa profesor atau dapat dari pemerintah sendiri? Udah pasti pemerintah ya, apapun pasti jauh lebih besar pemerintah, namanya dari pemerintah ya. Kalau ini kan dari private ya, dari profesor. Tapi tergantung laboratoriumnya, tergantung profesornya gitu. Kalau profesor yang senior, yang besar gitu, yang dia udah menghasilkan banyak paper, jadi dia punya funding banyak, akhirnya ya itu akan terimbas juga sama kita anak-anak member lab-nya gitu. Pasti dapat juga gaji yang besar gitu. Saya sendiri di tahun pertama gajinya jauh setengahnya lah dari beasiswa KGSP gitu ya. Tapi tahun kedua saya lebih besar, jauh lebih besar, 2 kali lipat. Nah itu nggak bisa disamaratain Diana. Jadi setiap laboratorium tentu beda gitu. Setiap profesor beda cara penggajinya, nominal gajinya gitu. Nah kalau mau teman-teman tahu berapa kisaran gajinya itu, saya pernah juga sharing lowongan-lowongan beasiswa profesor di Instagram saya gitu. Jadi bisa cek Instagram saya Devi Marieta. Nanti cari di highlight scholarship, di situ saya selalu simpen semua scholarship beasiswa profesor yang pernah saya sharing dari tahun 2017 kalau nggak salah. Itu udah banyak banget titiknya. Dari situ ada yang nulis nominal gajinya, ada yang 1 juta won, ada yang 2 juta won gitu, ada yang 600 sampai 700 ribu won. Jadi beda-beda setiap laboratorium gitu. Dan dibilang mudah, ya memang mudah dari segi prosesnya. Kalau misalkan udah mau keterima gitu ya, itu prosesnya lebih mudah. Tapi kalau misalnya mencari profesor yang mau kerja sama kita, itu yang sulitnya gitu. Jadi sulitnya itu di beda sisi gitu. Kalau aku dengarnya nih banyak yang tanya nih Kak, sebenarnya kan banyak nih kayak program mentoring beasiswa dan lain-lain. Dan banyak yang tanya sebenarnya fungsi mentor di situ apa sih Kak? Boleh dijelasin? Dari program mentoring beasiswa, fungsi mentornya itu apa? Mungkin kita bakal dibantu tentang dokumen, hubungi profesor, dan lain-lain. Iya. Kalau program mentor yang lain saya kurang paham ya, saya nggak ngerti kalau program mentor yang lain gitu. Kalau yang dari beasiswa yang lain kan sebenarnya udah jelas informasinya ya, kalau dari pemerintah, kayak LPDP, AAS, Chevening, kan semuanya itu udah jelas sebenarnya. Bahkan pengalaman awarding-nya udah banyak diceritain di internet gitu, kamu tinggal mau nggak nyari dan baca gitu. Kalau saya sendiri, di beasiswa profesor kan nggak banyak informasinya gitu, karena kan bukan yang official gitu loh, bukan dari pemerintah, bukan dari sebuah lembaga gitu. Jadi yang saya tawarkan, yang saya ajarin, saya buka kelasnya itu gimana caranya bisa menulis email agar profesornya itu melihat profil kita tuh menarik gitu. Karena kan ini kan gini, kan beasiswa profesor ini kan kita nggak tahu lowongannya Diana. Nggak semua orang bisa tahu ada lowongan beasiswa profesor gitu. Kalau saya kebetulan terjun di dalam grup teknik kimia gitu, dan kebetulan aktif dulu itu grupnya, dan mereka alumni itu selalu sharing info tentang peluang, kesempatan, beasiswa dan segala macam. Nah, kebetulan alumni saya di Undip ada yang lulusan Korea dengan beasiswa ini, dan dia sharing gitu kalau ada universitas lain ada profesor yang nyari mahasiswa. Nah, dia sebarin infonya ke grup kita. Nah, saya tahu dari grup itu gitu kan, tapi nggak semua orang punya privilege berada di grup itu gitu.
Dan juga belum tentu jurusannya sama saya, teknik kimia, kan ada yang mungkin jurusan lain gitu, teknik lingkungan dan lain-lain gitu. Nah, makanya kunci pertama buat dapetin beasiswa ini adalah kita yang proaktif, Diana. Kita yang cari profesornya, bukan nyari lowongannya loh, tapi kita yang pitching profile ke profesornya gitu. Jadi pitching profile ke profesornya gitu, yaitu kirim email. Kita kan belum kenal gitu ya, kirim email. Nah, yang saya ajarin tuh gimana cara ngirim email yang benar, gimana supaya profil kita terlihat menarik gitu dari lewat email aja gitu. Seperti itu. Ini kayaknya banyak juga pertanyaan ya, yang saya boleh bacain satu nggak? Ini ada yang pas juga. Boleh Kak, boleh Kak. Dari Sofia Ramdhani Ginting. Berarti kalau dapat beasiswa profesor ini harus kerja di lab ya Kak? Kalau misalnya jurusan ilmu komunikasi dan tidak kerja di lab bagaimana Kak? Nah ini banyak banget pertanyaan masuk ke saya. Jadi harus kerja di lab doang ya Kak? Jadi beasiswa profesor ini hanya untuk jurusan teknik atau science gitu kan? Biasanya yang berkaitan dengan di lab itu kan jurusan teknik atau jurusan science ya, ilmu alam gitu biasanya ya. Iya memang banyak banget yang masuk pertanyaan ke saya. Jadi hanya jurusan itu ya Kak? Saya nggak bisa bilang tidak, tapi memang terlihatnya seperti itu. Seperti yang saya sharing juga di Instagram saya, kebanyakan beasiswa profesornya jurusan informatika, jurusan ilmu komputer, teknik kimia, teknik lingkungan, polimer, sipil, mesin. Biasanya itu yang saya sharing, karena memang networking saya di daerah situ, di daerah teknik. Jadi saya hanya tahunya informasi sekitar situ. Tapi saya nggak bisa bilang hanya di science engineering aja. Kenapa? Karena gini, saya sih hanya pakai logika ya gitu. Sabrina ya tadi yang nanya. Bentar. Oh ya Sofia, tadi maaf. Saya sih hanya pakai logika aja Sofia. Jadi gini, profesor kan ada di berbagai bidang, ya kan? Yang dapat titel profesor itu emang hanya teknik, kan enggak ya? Kamu mungkin di jurusan humanitori pasti ada profesor dong, di jurusan kemanusiaan di humanitori. Di jurusan kriminologi pasti ada profesornya dong gitu. Nah, setiap profesor juga emang butuh mahasiswa untuk bantu pekerjaan dia gitu. Pasti kan ada yang sering dengar ada asisten dosen segala macam, atau ada mahasiswa yang bantuin dosennya gitu dan dibayar. Nah, semacam itulah intinya gitu. Jadi saya tidak bisa ngomong hanya di engineering aja atau hanya di science aja. Kalau kita pinter nyari, kalau kita mau coba cari gitu ya, kita yang proaktif ngirimin email ke bidang-bidang yang kita memang suka, yang bidangnya kita gitu, ya coba aja, siapa tahu ada. Karena tahun 2013 saya kan sering baca banget, saya kan persiapan beasiswa itu udah lama banget. 2013 apa ya, dari tahun 2013 saya udah aktif di website namanya indonesiamengglobal.com. Itu tuh isinya artikel-artikel orang Indonesia, anak-anak Indonesia yang berkiprah di luar negeri gitu, dari mulai dia kerja, ada yang juga yang studi S2, ada yang studi S1. Kalian bisa baca lah, banyak banget artikelnya itu di indonesiamengglobal.com. Nah, salah satunya yang pernah saya baca, dia jurusan bisnis apa humanitori gitu di Amerika Serikat. Dia dapat beasiswanya namanya graduate assistantship. Sama, dia juga pitching email profesor, email program director dari universitas di Amerika Serikat. Akhirnya dia keterima gitu, hanya dengan email itu gitu, karena dia mempitching profilnya dia. Nah, terbukti kan bahwa dia jurusan sosial gitu ya, bisnis atau apa ya, saya lupa, humanitori apa-apa gitu. Bisa namanya, tapi bukan beasiswa profesor gitu ya. Secara nama beda, tapi namanya graduate assistantship scholarship. Nah, itu bisa. Jadi coba aja gitu, mau kalian jurusan apapun, coba aja cari dulu profesornya gitu. Yang pertama dia cari bikin list profesor di bidang kalian yang kalian minati apa. Baca papernya. Gitu, baca paper atau jurnal ilmiahnya gitu. Jangan males deh kalau mau dapat beasiswa tuh, nggak boleh males, harus banyak baca, harus banyak coba gitu. Bikin buku, kamu punya buku notebook sendiri buat kejar beasiswa gitu, beasiswa apa aja. Kalau mau beasiswa profesor berarti cari nama-nama profesor yang bidangnya itu jurusannya yang kamu minati gitu. Dibikin list gitu. Universitasnya apa, alamat emailnya apa, nah baru email. Nah, seperti itu. Jadi kayak pitching profile gitu. Gitu Diana. Nah Kak, mungkin ini sekitar 2 menitan lagi sebelum kita masuk join room ulang lagi. Tadi ada yang tanya mungkin pada saat tadi kan udah Kakak ceritain nih tentang persiapannya apa,
bagaimana struggle-nya biar dapat beasiswa profesor. Nah, kalau misalnya udah jadi udah menerima beasiswa profesor, kira-kira kayak kehidupan gimana lagi nih yang bakal kita jalani? Mungkin dari segi bukan dari lab-nya nih, tapi kehidupan sehari-harinya gitu, Kak. Oh, kehidupan sehari-hari ya. Saat udah studi di Korea gitu ya, Diana ya? Iya, benar, Oke, Kak. oke. Kalau studi, namanya studi luar negeri, nggak mudah. Jadi nggak kayak di drama ya, teman-teman ya. Kalau kalian suka drama Korea, jadi pengen sekolah di Korea, saya selalu bilang kehidupan di Korea nggak kayak di drama Korea. Jadi buang-buang jauh kita bakalan hidup. Maksudnya, ya emang cantik mungkin ya, namanya negara baru, kita belum pernah lihat, belum pernah tinggal, ya pasti excited gitu. Tapi kehidupan di sana, di Korea Selatan, kenapa dia negara maju, ini kan dia beda ya negaranya. Dia tuh udah bukan negara berkembang lagi kayak negara kita gitu. Tapi dia udah negara maju, udah GDP-nya lebih besar, jauh lebih besar gitu. Kenapa dia bisa maju? Ya karena mereka memang negaranya tepat waktu. Oke, jadi setiap saya mau berangkat kuliah ada bus kan, ada bus kampus, ada jadwalnya per detik itu 13.05 itu memang lewat busnya. Dan kalau kamu ketinggalan 1 menit aja nggak akan ditunggu sama supirnya, nggak akan ditunggu, nggak kayak di Indonesia ya, kamu bisa lambat gitu kan, masuk Zoom, yaudah deh 10 menit lagi terlambat masuk Zoom gitu kan. Nah kalau di Korea tuh nggak ada yang kayak gitu, jadi harus benar-benar tepat waktu, semuanya serba cepat. Ada istilahnya budayanya pali-pali, kalau pernah dengar kata bahasa Korea pali-pali, cepet-cepet, itu memang benar. Saya jalan kaki, mau jalan dari tempat kuliah, mau ke laboratorium itu karena semua orang pace-nya cepet, jalan kaki cepet, ya udah terikut cepet gitu. Mau ke kereta bawah tanah, atau namanya disebutnya subway, turun ke bawah tuh semua surut, 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 cepet gitu. Jadi memang serba cepet, serba tepat waktu gitu ya. Nggak ada tuh namanya leha-leha gitu-gitu. Negara kita kan sering banget ya kayak gitu ya, ngulur-ngulur waktu segala macam. Kalau di sana tuh nggak ada. Jadi itu yang membuat membuat kita apa ya? Membuat saya tuh jadi lebih menghargai waktu, menghargai setiap hal lah dalam hidup gitu, karena ya berputarnya cepet banget gitu. Jadi